Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Liturgi Trihari Paskah memuat kekayaan iman, yaitu iman kita akan Yesus yang sengsara, wafat, dimakamkan, dan bangkit. Inti iman ini diwujudkan dengan setiap ritus dalam liturgi Trihari Paskah gereja kita. Dalam video kali ini, saya mengajak kita untuk mengerti salah satu ritus dalam Misa Kamis Suci, yaitu pengosongan altar atau penelanjangan altar. Nah, jadi lihatlah nanti pada akhir Misa Kamis Suci, yaitu sesudah hosti dibawa ke tempat tuguran, altar akan segera dikosongkan. Semua hiasan-hiasan, bunga akan diambil dari altar dan bahkan tapla altar pun akan dicabut pula. Altar akan telanjang mulai dari hari ini sampai Sabtu Suci nantinya. Bersamaan dengan itu juga, tabernakel juga akan dikosongkan. Panti imam akan menjadi sangat sepi tanpa hiasan sama sekali. Penelanjangan altar ini memiliki makna yang mendalam. Dan sebenarnya kalau kita pahami, maknanya akan membantu kita untuk ikut dalam misteri sengsara Tuhan dengan lebih sungguh. Makna pengosongan altar ini berkembang dari waktu ke waktu. Amalarius dari Metz tahun 850 memahami bahwa altar itu adalah simbol Kristus dan kain altar adalah simbol murid Kristus. Dengan menelanjangi altar, itu mau menunjukkan bahwa para murid melarikan diri pada malam itu, meninggalkan Yesus seorang diri dalam penderitaannya. Amalarius mendasarkan pendapatnya itu pada Injil Markus bab 14 ayat 50 yang menyatakan bahwa lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ide lain disampaikan oleh Uskup William Durandus yang meninggal pada tahun 1296. Uskup ini melihat bahwa penelanjangan altar adalah tindakan simbolis yang mengingatkan kita bahwa Yesus dulu ditelanjangi di depan umum menjelang penyalibannya. Penelanjangan ini adalah bentuk penghinaan yang dialami Yesus. Karena dulu mereka yang ditelanjangi di depan umum biasanya adalah para pengacau, pemberontak. Dengan demikian, Yesus dihinakan seolah-olah Yesus adalah pengacau, pemberontak. Uskup ini jugalah yang pertama kali mengatakan supaya pada saat penelanjangan altar ini didaraskan Mazmur 22 yang memuat ayat berikut. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Karena itulah dulu sempat Mazmur 22 ini yang berbicara tentang mengundi jubah dinyanyikan saat penelanjangan altar ini. Namun kini pada pembaruan liturgi sesudah Konsili Vatikan II, pendarasan Mazmur ini telah dihapuskan dan penelanjangan altar dilaksanakan bukan dengan bersuara sama sekali melainkan dalam suasana hening. Suasana hening ini ingin menghapuskan interpretasi dari abad pertengahan. Dan kini di saat hening ini, pada saat altar ditelanjangi, umat beriman harusnya tetap beradorasi di depan sakramen Maha Kudus di tempat tuguran. Dengan demikian, penghapusan Mazmur ratapan itu dilakukan karena Konsili Vatikan II tidak merestui penciptaan suasana sentimental duka seperti mendaraskan sejenis ratapan bagi orang yang meninggal. Ada pula makna lain tentang penelanjangan altar ini, yaitu penangguhan Ekaristi untuk sementara waktu. Ekaristi yang dirayakan selama ini di atas altar untuk sementara tidak lagi dirayakan. Ini lantaran Kristus yang adalah Ekaristi itu sendiri sedang berada dalam situasi sengsara, wafat dan dimakamkan. Ia akan hadir kembali dalam Ekaristi saat ia sudah bangkit yang kita rayakan pada hari Paskah. Karena itulah pada Jumat Suci dan Sabtu Suci tidak ada perayaan Ekaristi sama sekali. Yesus sedang dalam sengsara, wafat dan dimakamkan. Nah, sebagai tambahan,
Dulunya penelanjangan altar ini juga disertai dengan pencucian altar. Bahkan di beberapa gereja dan biara ada juga pembersihan yang menggunakan air dan anggur, namun tidak dengan ritual meriah. Sekarang tradisi ini tidak lagi dilangsungkan. Altar ini akan tetap ditelanjangi sampai menjelang malam Paskah. Memang saat Jumat Suci, sebentar altar akan dipasangkan taplaknya, yaitu saat adanya komuni. Namun sesudah itu, ketika akan pulang menyelesaikan liturgi Jumat Suci, altar akan kembali ditelanjangi karena Yesus memang masih berada di dalam makam. Demikianlah katekese kita kali ini. Semoga membantu kita menghayati tradisi indah, khususnya tradisi penelanjangan altar yang dilakukan pada Kamis Suci. Lihatlah nanti saat para petugas mengosongkan altar, itulah saat Yesus ditelanjangi. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.